형 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari materi riset komunikasi massa. Dalam kesempatan ini akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Jidan Enlaino dan teman saya Muhammad Hidayat Gilo. Kami akan membahas secara tuntas mengenai riset komunikasi massa. Baik, sebelum kita masuk kepada apa itu riset komunikasi massa, mari kita mengenal apa itu riset. Baik, riset menurut para ahli adalah suatu kegiatan penyelidikan, investigasi, atau eksplorasi terhadap suatu masalah yang dilakukan menurut kaidah dan metodologi tertentu secara ilmiah dan sistematis. Tujuan dilakukan riset ini agar dapat meningkatkan ilmu pengetahuan, menambah fakta-fakta baru, serta dapat melakukan penafsiran yang lebih baik. Baik, selanjutnya kita akan membahas definisi riset yang dikemukakan oleh para ahli. Dalam hal ini saya mengambil definisi dari Kerlinger. Kerlinger mengungkapkan bahwa riset ilmiah adalah sistematik, terkontrol secara empiris dan investigasi kritis terhadap dalil mengenai hubungan antara berbagai fenomena. Nah, dari definisinya ini, si Kerlinger ini memberikan penekanan lebih terhadap faktor investigasi kritis. Nah, ini artinya adalah seorang peneliti itu tidak harus yakin 100% terhadap hasil investigasinya dalam menjawab suatu permasalahan, tetapi juga harus memberikan keraguan atau kritik terhadap investigasinya. Harapannya agar peneliti akan mencari sumber-sumber referensi lain yang akan dijadikan sebagai bahan komparasi untuk mendukung hasil investigasinya. Nah, kemudian data-data dan hasil investigasi akan lebih valid dan mampu menjawab pertanyaan secara menyeluruh. Nah, selanjutnya kita masuk kepada penjelasan riset dalam praktik komunikasi yang akan dijelaskan oleh teman saya, Yaya. 2.2 Riset dalam praktik komunikasi. 1. Riset memegang peran penting dalam praktik komunikasi dalam menciptakan komunikasi yang efektif. 2. Untuk dapat menciptakan komunikasi yang efektif dilakukan persiapan matang terhadap komponen-komponen proses komunikasi. Komunikator, pesan, media, komunikan, efek umpan, balik, bahkan noise. 3. Upaya tersebut harus disadari atas data empiris yang hanya diperoleh melalui kegiatan riset. 2.3 Ruang lingkup riset komunikasi. Ruang lingkup riset komunikasi terdiri dari komponen-komponen komunikasi itu sendiri, yakni sebagai berikut. 1. Riset yang berkaitan dengan komunikator, yaitu studi mengenai komunikator sebagai individu maupun institusi. Contoh, riset mengenai kreativitas radio dalam mengkonfirmasi berita kriminal. 2. Riset yang berkaitan dengan pesan-pesan, yaitu studi mengenai isi pesan, analisis teks, semiotik pesan verbal maupun non-verbal, copy testing atau iklan atau analisis program PR. 3. Riset yang berkaitan dengan media, yaitu studi mengenai medianya, salurannya, contoh, studi tentang proses pembuatan berita di meja redaksi dan proses manajemen media. 4. Riset yang berkaitan dengan kelayak, yaitu studi mengenai kelayak atau komunikan, contoh, riset tentang opini, profil, user, aggregation, agenda setting, maupun fokus group discussion. Terakhir, riset yang berkaitan dengan efek, yaitu studi mengenai efek terpesan. Efek adalah dampak dari terpan pesan komunikasi. Baik, kita masuk kepada pembahasan riset komunikasi massa. Apa sih itu riset komunikasi massa? Nah, jadi riset komunikasi massa ini adalah proses mengumpulkan, menganalisis, serta menginterpretasikan informasi secara sistematis terkait dengan fenomena komunikasi massa. Tujuan utamanya adalah untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksi pola-pola komunikasi dalam media massa yang melibatkan penyiaran, penerbitan, serta platform media digital. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait riset halayak. Baik, riset halayak. Nah, riset halayak ini juga bagian dari riset komunikasi massa, yakni upaya mencari data yang kemudian dapat diinterpretasikan menjadi sebuah informasi. Sedangkan halayak sendiri adalah masyarakat yang menggunakan media massa ini sebagai sumber pemenuhan kebutuhan mereka dalam bermedia.
Jadi jelas ya, riset halayak adalah upaya mencari data tentang halayak, yang mana halayak adalah pengguna media massa itu sendiri. Untuk mencari data tentang riset halayak ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada audience profile atau data tentang halayak. Yang kedua ada media exposure. Yang ketiga ada audience rating. Dan yang keempat ada efek media. Baik, kita akan membahas satu persatu dari 4 bagian ini. Yang pertama ada audience profile. Audience profile. Nah, data-data yang dikelompokkan dalam variabel ini itu mencakup variabel-variabel seperti jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, jabatan, pendapatan, serta kepemilikan media. Nah, dari data tentang halayak tersebut, kita dapat mengetahui gambaran suatu halayak dalam media massa. Dan dengan berbagai data yang ada dalam profil halayak, juga dapat dikorelasikan dengan berbagai data lainnya sesuai dengan kepentingan riset, agar tujuan dari riset ini dapat tercapai dengan maksimal. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang media exposure. 2. Media ekspor. Terpapan media, mencari data layak tentang menggunakan media, baik jenis media, frekuensi penggunaan maupun durasi penggunaan. Penggunaan jenis media meliputi media audio, audiovisual, media cetak, serta kompilasi dan dari ketiga media tersebut. Frekuensi menggunakan media mengumpulkan data layak tentang beberapa kali seseorang menggunakan media dalam waktu yang telah ditentukan, baik dalam sehari, mingguan, atau bulanan. Selanjutnya kita masuk kepada peringkat halayak. Nah, peringkat halayak ini digunakan untuk mengetahui persepsi dari halayak terhadap jenis media, jenis informasi, format acara, dan komunikator yang menjadi favorit halayak. Dan peringkat halayak ini sangat baik dilakukan untuk mencari informasi apa yang paling dibutuhkan oleh halayak dan media yang sering digunakan halayak dan format acara yang paling disenangi oleh halayak dan komunikator seperti ada broadcaster, newscaster, reporter, dan lain-lain yang paling bagus dalam menyampaikan pesan-pesan. 4. Efek media massa terhadap halayak bertujuan untuk mencari tahu sejauh mana kehadiran suatu media atau proses penyampaian pesan mempengaruhi halayak dalam berpikir, bersifat, dalam berperilaku, serta untuk mengetahui sejauh mana perubahan sosial terjadi. Jadi itu tadi 4 cara untuk mengetahui data tentang halayak. Dan kemudian dari data tentang halayak tersebut kita akan tahu bagaimana profil halayak, jenis informasi yang dibutuhkan halayak, efek penyampaian pesan yang paling efektif, serta komunikasi dan efeknya dalam bermedia. Selanjutnya kita masuk kepada peranan riset halayak dalam komunikasi massa. Peranan riset halayak dalam komunikasi massa ini terbagi menjadi 2 peran. Yang pertama yaitu peranan ilmiah dan juga peranan praktis. Kita masuk kepada peranan ilmiah. Yang pertama yaitu memberi ciri ilmiah kepada ilmu komunikasi, karena salah satu ciri keilmiahan dalam suatu pengetahuan itu adalah penelitian. Yang kedua yaitu mengembangkan sistem penelitian atau menginformasikan eksistensi suatu teori, apakah teori ini sudah ditumbangkan oleh teori lain ataukah telah diperkuat keberadaannya dengan melahirkan teori-teori baru yang dapat memperkuat ilmu komunikasi dalam jajaran-jajaran ilmu sosial. Selanjutnya kita masuk kepada peranan praktis yang dilakukan riset halayak, yaitu yang pertama yang memberikan informasi kepada stasiun penyiaran atau broadcasting mengenai profil halayak, kebutuhan halayak akan media seperti media informasi, hiburan, program-program pendidikan, budaya, dan sebagainya, dan juga respon halayak setelah menerima informasi atau pesan komunikasi massa ini. Yang kedua yaitu memberikan rekomendasi kepada broadcasting atau stasiun penyiaran untuk meningkatkan kualitas siarannya berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh setelah melakukan penelitian di lapangan. Nah, jadi jelas ya, riset halayak ini teman-teman mempunyai peranan yang penting, baik untuk memperkuat eksistensi komunikasi dalam jajaran-jajaran ilmu sosial maupun meningkatkan kualitas suatu siaran seperti stasiun televisi, stasiun atau stasiun radio siaran. Selanjutnya pengertian dari riset pemuka pendapat yang akan dijelaskan oleh teman saya, Yaya. 2.7 Riset pemuka pendapat. Istilah pemuka pendapat sebagai sumber informasi dicetuskan pertama kali oleh Rachel Fritz 1944. Kepemimpinan pemuka pendapat adalah kemampuan mempengaruhi sikap atau perilaku seorang secara informal sesuai dengan kehendak si pemimpin melalui hubungan sosial yang telah dibinanya. Pemuka pendapat adalah sumber informasi, para pengikut adalah penerima informasi. Pemuka pendapat maupun masyarakat sama-sama dapat berperan secara efektif dan pasif menerima ide-ide baru yang disampaikan oleh media massa. Komunikator merupakan pemuka pendapat sehingga berperan komunikator sangat penting dalam menyebarkan inovasi baru. Oleh karena itu, komunikator harus memiliki persyaratan sebagai pemuka pendapat, antara lain memiliki media ekspor,
8. Media yang tinggi memiliki kemampuan menggunakan teknik komunikasi yang tepat. Dengan kata lain, pengungkap pendapat harus memiliki kredibilitas sebagai sumber informasi. Nah, kredibilitas yang dimilikinya ini akan menyebabkan orang ini akan menjadikannya sebagai tempat bertanya. Informasi yang disampaikan oleh pengungkap pendapat, baik melalui media massa maupun tanpa media massa, ini akan menjadi pegangan halayaknya. Sebagai contoh, pemerintah yang menyampaikan kebijakan melalui media televisi. Nah, kebijakan tersebut langsung diterima oleh halayak atau masyarakat. Kemudian untuk hal-hal yang kurang dimengerti atau yang kurang jelas itu akan halayak tanyakan kepada pengungkap pendapat. Berdasarkan penelitian para ahli, adapun karakteristik pengungkap pendapat ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, pendidikan formalnya itu lebih tinggi daripada anggota masyarakatnya. Yang kedua, lebih tinggi status sosial dan status ekonominya. Yang ketiga, lebih inovatif dalam menerima atau mengadopsi ide-ide baru. Yang selanjutnya, lebih tinggi pengenalan medianya atau media exposure. Selanjutnya, lebih besar kemampuan empatinya. Yang selanjutnya, harus lebih besar partisipasi sosialnya. Dan yang terakhir, lebih kosmopolit. Scrum itu telah melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana menemukan para pengungkap pendapat ini di tengah-tengah masyarakat, yaitu yang pertama dengan 1. Reverse study. Dalam teori ini diuraikan tentang cara-cara atau teknik menemukan pengungkap pendapat di masyarakat, yaitu dengan menanyakan kepada orang-orang di dalam masyarakat kepada siapa mereka ini bertanya apabila mereka atau masyarakat ini mempunyai kesulitan dalam suatu masalah. Yang kedua yaitu Decatur study, penelitian khusus dalam bidang pemasaran. Nah, penelitian ini tidak hanya terfokus kepada pengungkap pendapat saja, tetapi juga kepada kepentingan relatif dari pengaruh perseorangan serta orang yang dinamakan pemimpin dalam arti yang sesungguhnya. Nah, penelitian ini mengindikasikan nama seseorang yang berpengaruh pada masyarakat. Ya, selanjutnya yang ketiga itu drug study. Penelitian ini itu lebih berhubungan dengan ilmu jiwa dan sosiologi. Sebagai contoh ya, seorang dokter ini memberikan resep kepada pasien setelah meminum obat tersebut. Nah, seorang pasien ini setelah meminum obat ternyata pasien ini merasa sembuh. Nah, maka pasien tersebut akan menyebarkan kepada orang lain bahwa obat yang diberikan oleh dokter ini ternyata sangatlah manjur. Nah, kemudian dia akan menyebarkan kepada semua orang dan orang akan mengetahui kepada siapa mereka nanti akan bertanya atau menghadap seperti itu. Terdapat pula 3 metode utama isinya yang dapat digunakan dalam penelitian pengungkap pendapat yang sering dilakukan oleh penelitian komunikasi yang yakni 1. Sociometric method, metode tentang penanyakan pada masyarakat kepada siapa mereka meminta atau mencari informasi atau nasihat mengenai masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapinya. Metode ini merupakan alat pengukur yang valid untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin dalam masyarakat sesuai dengan pandangan para pengikutnya. 2. Informasi rating, metode tentang pengajuan pertanyaan-pertanyaan tertentu kepada orang-orang responden yang dianggap sebagai key informat dalam masyarakat mengenai siapa yang dianggap masyarakat umum sebagai pemimpin mereka. 3. Self-directed match. Dalam metode ini kepada siapa respon diajukan rangkaian pertanyaan untuk menentukan dalam tingkat mana ia menganggap dirinya sebagai pemimpin dalam masyarakat. Pertanyaan yang khas yang dapat diajukan oleh menurut pendapat saudara ya selain pada pengungkap pendapat. Pada siapakah masyarakat meminta informasi atau nasihat? Validasi pertanyaan ini banyak bergantung pada ketepatan respon atau mengidentifikasi diri sebagai pemimpin. Bab 3. Penutup. 3.1. Kesimpulan. Komunikasi massa menjadi krusial dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat yang terhubung secara global. Riset komunikasi massa adalah riset layak menjadi instrumen vital untuk memahami kompleksitas masyarakat, memastikan informasi disampaikan sesuai kebutuhan. Riset menurut definisi para ahli seperti Kalairi adalah proses penyelidikan sistematis dan terkontrol terhadap hubung fenomena dalam. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kami kelompok 3 tentang riset komunikasi massa. Terima kasih telah menonton, terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 3, saya Jidan Enlaingo dan teman saya yang sudah membantu dalam presentasi kali ini, Yayat Gilo.
Pamit undur diri, sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.